Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina minal 'adzabi yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Nabiyina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulu Allah jalla wa ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama saat kita berada di bulan Rajab yang merupakan satu dari al-ashhurul hurum. Bulan-bulan yang mulia ini Allah mudahkan kita untuk menghadirkan ketaatan kepada Allah Ta'ala dalam bentuk kita melaksanakan salat maghrib kita secara berjamaah, yang kita lanjutkan dengan kajian sirah nabawiyah, yang insyaallah pada malam hari ini kita mengkaji tema membangun Ka'bah dan mendapatkan gelar al-amin. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita dan ilmu yang kita gali Allah jadikan sebagai ilmu nafi'ah. Amin ya rabbal alamin. Salam takdim kita sampaikan pada Hasan bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil kiamat. Bapak Ibu sekalian, setelah di bulan yang lalu kita membahas tentang pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Itu kan usia Rasul berapa? 25 tahun. Usia Khadijah 40. Saya nggak tahu itu, kalau maaf ya, ada anak muda yang tinggalnya di Cempaka Putih agak dekat-dekat dengan Masjid Jawa, ada janda usia 40 tahun, kira-kira mau atau tidak? Atau tergantung jaganya. Baik teman sekalian, membangun Ka'bah dan mendapatkan gelar al-amin. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah wa azzakumullah ta'ala, ini memang berangkat dari apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada Nabi Ibrahim alaihissalam, awalnya embrionya, ketika kita berbicara tentang Ka'bah itu kita harus berbicara tentang Abu Tauhid, bapak tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk meruntuhkan berhala-berhala dan para tauhid, menghancurkan rumah-rumah peribadatan, melenyapkan rambu-rambunya dan menghapus penyembahannya, Allah menghendaki agar dibangun di atas bumi ini satu bangunan yang menjadi lambang tauhid, dan itu disebut dengan Ka'bah. Kita semua tahu bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau harus berhadapan dengan rezim yang berkuasa pada waktu itu, yaitu rezim Namrud.
Jadi setiap nabi itu selalu ada rezim-rezim yang berkuasa yang dilarang. Kalau Nabi Musa kan berhadapan dengan rezim Nabi Ibrahim berhadapan dengan rezim Nabi. Dan penguasa atau rezim yang berkuasa pada masa Nabi Ibrahim yang tidak ada ajaran Namrud, itu mereka adalah para pengikut paham paganisme, yaitu menyembah terhadap. Dan ketika Nabi Ibrahim di usia yang masih muda, beliau ingin memberikan edukasi kepada penguasa yang berkuasa pada waktu itu dengan menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah dan menyisakan yang paling. Sehingga ketika Intel penguasa waktu itu bekerja dan mereka mencurigai Nabi Ibrahim alaihissalam, maka disitulah kemudian Nabi Ibrahim ditangkap. Dan SOP-nya setelah ditangkap tidak langsung dihukum, tapi harus ada itu ditanya, wahai Ibrahim, apakah engkau yang memang menghancurkan berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim mengatakan, tidakkah engkau bertanya kepada berhala yang paling besar yang masih tersisa? Tapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah berhala itu bisa menjawab? Jadi sebenarnya Nabi Ibrahim ingin mengajarkan kepada mereka, kenapa kalian itu menyembah hal yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan. Tapi ini penguasa sangat berat. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan sanksi yang sangat berat. Jadi dengan cara apa? Dia diberi sanksi dengan cara dibakar. Tapi ini kan masalahnya, Nabi Ibrahim ini kan Nabi. Nabi itu diberi oleh Allah apa yang disebut dengan fasilitas mukjizat. Dan mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam itu apa? Ia ketika dibakar, yaitu Allah memerintahkan kepada api yang secara logika itu panas agar dia tinggi dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Allah katakan kepada api itu diabadikan dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan berikanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Beberapa riwayat Bapak Ibu sekalian, apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau itu dibakar adalah ungkapan penyerahan total hidup dengan mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini dibaca berulang-ulang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dengan izin Allah api itu. Tapi saya ingin berkata, Bapak Ibu jangan ikut-ikutan juga. Jadi ingin ngetes apakah ungkapan itu benar atau tidak. Nanti harus tahu riwayat ini ulang-ulang, nanti sambil rumah kompor dinyalain, supply, tangan ditaruh di atas api, gas itu kompor, lalu mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Insya Allah terbakar atau insya Allah tidak. Jadi yang salah kita atau yang salah bacaannya? Kita. Karena kita tidak mendapatkan fasilitas yang disebut dengan mukjizat. Jadi Allah memang pada akhirnya menginginkan bagaimana agar Ka'bah itu nanti menjadi simbol tauhid. Dan Allah abadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 1. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh ja'alna al-baita mathaban lin-nasi wa wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Dan ingatlah ketika kami jadikan rumah itu, yaitu Baitullah, sebagai tempat berkumpul linasi bagi manusia, wa amna, dan tempat yang aman. Makanya kita akan mendapatkan satu fenomena yang unik. Kawasan Haram itu adalah kawasan yang paling aman.
Kawasan yang paling aman itu adalah kawasan. Banyak orang yang ketinggalan di sana, yang ketinggalan uangnya, ketinggalan tasnya dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah dengan izin Allah itu langsung. Gak ada yang. Dan saya pernah menyaksikan itu. Jadi waktu itu saya berbimbing umroh. Ada seorang jamaah, ia naruh tas di kursi roda. Tapi ketika sudah selesai dia lupa tasnya, nggak diambil. Biasalah kalau ada apa-apa kan biasanya yang dilaporin ke pembimbing, ya kan? Saat ini tas saya ini ketinggalan tadi di haram. Tolong dibantu di mana posisinya. Alhamdulillah setelah ditunjukkan di mana posisinya dan saya ke situ, alhamdulillah dengan izin Allah tas itu. Itulah ketika daripada Ka'bah. Nah, selain itu Allah menetapkan Ka'bah itu adalah sebagai tempat berhimpun. Dan tidak ada satu tempat di mana Allah tetapkan itu menjadi tempat berhimpun dalam kuantitas yang banyak melampaui Ka'bah. Kita bisa bayangkan kalau musim haji, itu yang berhimpun di situ dalam ritual haji itu kan sekitar 2 juta orang. Ya sekalipun memang ya ada yang itu nggak kuat, pasti kan dia kan. Selesai. Tapi puncak-puncaknya itu memang luar biasa dahsyat. Bersyukur yang sudah berangkat ke sana, tapi yang belum saya doakan mudah-mudahan bisa berangkat semuanya. Amin. Dan saya ingin cerita sedikit tentang rahasia Allah bisa haji. Orang haji, orang umroh itu tidak selalu harus punya duit. Pokoknya lihat, minta sama Allah bagaimana cara Allah itu nanti mengatur diri kita bisa berangkat ke sana. Jadi selalu doa Allahumma rzuqni ziyaratal haramain, Haramai Makkah wal Madinah di adai haji. Ya Allah, anugerahkan kepada kami untuk bisa menziarahi dua tanah haram, Makkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan udah nanti Allah. Ketika saya berkeliling itu akhirnya saya menemukan banyak hal yang unik. Ada misalnya satu saat saya menemukan di Madinah. Waktu itu pas lagi kumpul kurma, saya lihat ada sekitar 20-an orang. Saya kata wajah mereka itu berbeda. Saya bilang kepada mereka, Pak, maaf ini agak berani ya. Oh iya Pak. Saya bilang begini, Masya Allah kita ya keluarga besar bisa bersama. Ini pasti rezekinya itu berbeda Pak sebenarnya. Orang itu hanya tersenyum. Tapi qadar Allah takdirkan ketika kita pas di Makkah itu Allah takdirkan kita satu rumah. Nah, usai Makkah itu ada orang dari mereka yang mungkin mereka menyimpan sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Akhirnya dia cerita kepada saya, Pak, kemarin Bapak mengatakan kita ini berbeda rezekinya. Saya minta maaf bahwa kami ini 29 orang yang bayar hanya satu orang. Jadi Allah takdirkan keluarga besar kami ada satu yang sukses dan akhirnya saudara-saudaranya kakak adiknya diberangkatkan untuk menunaikan ibadah umroh, jadi yang membayar satu orang saja. Ada yang caranya seperti itu. Tapi ada juga cara Allah memberangkatkan hambanya itu dengan cara-cara yang unik. Misalnya ada satu kisah di daerah Bekasi. Ada orang kaya raya. Allah takdirkan orang yang kaya raya ini dia sakit. Padahal dia sudah ingin merancang, ingin menunaikan ibadah haji dan bahkan ingin daftar sama istrinya. Apa yang terjadi ketika dia mau daftar? Dia ini, kalau nanti saya haji,
nanti kalau saya sakit di sana, siapa kira-kira yang merawat saya? Siapa yang kira-kira memijat saya? Akhirnya dia ingatkan bahwa dia punya tetangga yang ia punya profesi tukang pijat. Jadi Allah gerakkan hatinya agar ketika sakit ia minta dipijat tetangganya itu yang tukang pijat. Akhirnya alhamdulillah dipijat sembuh. Nah makanya ketika ia daftar haji, ia diingatkan oleh Allah, udah itu tetangga kamu yang tukang pijat itu aja. Biar nanti kalau kamu sakit di sana ada yang kerabat, ada yang pijat. Alhamdulillah akhirnya didaftarkan juga. Dan apa yang terjadi ketika sampai di sana, sang kaya raya itu ternyata tidak sakit. Siapa Allah? Ini bagaimana cara Allah memperjalankan hambanya, mentakdirkan hambanya untuk bisa menunaikan ibadah haji. Ada satu saat jamaah-jamaah yang Masya Allah mereka lapor saya. Waktu itu saya pernah membawa jamaah yang diantara mereka itu ada yang nenek-nenek. Nah, kita di sana kan punya waktu relatif agak lama. Saya bilang sama nenek itu, nenek enaknya ya, Masya Allah, tua masih bisa rezekinya banyak, senyum-senyum. Akhirnya dia bekerja. Ustaz, saya berangkat ini diumrohkan oleh seorang pengusaha yang tinggalnya tidak jauh dari masjid. Jadi ada seorang pengusaha, dia nyari nenek-nenek yang janda yang nenek. Jadi syaratnya juga. Jadi kalau janda tapi nggak nenek nggak masuk. Ya kan? Jadi harus nenek-nenek. Hampir dua. Jadi saya ingin mengatakan bahwa apa yang harus kita lakukan, sekalipun memang kadang-kadang itu terkesan itu sesuatu yang impossible, sesuatu yang mustahil. Kalau Allah menghendaki itu tidak ada sesuatu yang mustahil. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Satu saat saya itu diminta untuk mencarikan orang yang diumrohkan. Ada orang yang kaya minta dicarikan orang yang siap untuk diumrohkan dari Yesus. Akhirnya waktu itu saya carikan dapat 4 orang. 3 orang dijanjikan berangkat. Tapi waktu itu akhirnya yang berangkat sama saya ada 2 dari saya. Jadi kualifikasinya itu pengurus masjid yang belum berangkat. Artinya 1 dapat, dan kemudian dari yang dia punya semangat untuk berangkat. Hanya saya alhamdulillah dapat 2 orang dan ikut umrah bersama saya. Ada orang seperti itu. Dan gak jauh dari tempat ini juga di Cempaka Putih itu saya juga tahu. Ada orang yang setiap tahun sebelum pandemi ia punya program mengumrohkan 20 orang. Tempatnya agak jauh dari sini, saya nggak usah sebutkan di mana jalannya itu nggak usah. Tapi saya pernah diminta untuk memberikan pembekalan kepada mereka yang mau diberangkatkan. Jadi 10 itu karyawannya, 10 itu sanak kerabatnya. Masya Allah, ada orang yang baik. Jadi intinya jalan menuju ke Makkah itu satu. Biarlah nanti Allah yang akan mengatur. Maka kalau doa Allahumma dabbirni ya Allah atur saya ya Allah, bagaimana agar hamba-Mu yang lemah ini bisa berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Coba ini terus dibaca, doa ini terus dibaca. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain haram Makkah wal Madinah li adai haji wal umrah, sembari kita melakukan ikhtiar yang lain. Nah, ikhtiar yang lainnya yang saya maksud adalah paling tidak kita punya amal unggulan, biar apa? Doa kita itu cesplok. Amal unggulan sembari apa? Minimalisir dosa. Jadi kalau ini 2 hal ini kita perkuat, 1 kita berupaya semaksimal mungkin
untuk terus berdoa kepada Allah, dan yang kedua memilih manusia doa kita insya Allah akan cepat direspon oleh Allah. Apalagi sekarang ini kan maaf umroh sudah terbuka kan, sudah ada keberangkatan kan, cuma memang hajinya nggak tahu apakah tahun 2022 ini ada keberangkatan haji atau tidak. Saya berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita tahun ini bisa. Kenapa kalau tidak kasihan? Kan sudah 2 tahun kan? 2 tahun jamaah kita ini nggak ada yang lain. Jadi kalau tambah tahun ini kan berarti 3 tahun. Yang menjadi pertanyaan kemudian antrinya terus berapa lama lagi? Masya Allah. Jadi wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim itu tempat. Saya ingin mengatakan yang dimaksud dengan maqam Ibrahim ini bukan makam dalam konteks pengertian kita, bukan tempat kuburannya Nabi Ibrahim, tempat di mana Nabi Ibrahim itu dulu berdiri membangun Ka'bah. Itu yang dimaksud tempat berdiri. Dan sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah. Hal yang menarik juga adalah terkait dengan partisipasi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Ka'bah itu sempat mengalami kerusakan. Ka'bah adalah rumah yang pertama kali dia dibangun di atas nama Allah untuk menyembah Allah dan mentauhidkannya, dibangun oleh bapak Nabi, para nabi yang tidak lain adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Di mana kita mendapatkan penjelasannya? Lanjutan surah Al-Baqarah tadi 125, sekarang 127. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim." Dan ingatlah ketika Ibrahim itu meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah beserta Ismail seraya berkata, "Rabbana taqabbal minna," wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami. Jadi Nabi Allah Nabi Ibrahim itu kalau doa itu orientasinya adalah orientasi akhirat, orientasi bagaimana agar amal-amal kebaikannya itu diterima oleh Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Aku adalah zat yang itu kalau kita bahas dalam pendekatan ilmu ulumul Quran. Kenapa asma Allah yang dipakai itu adalah As-Sami'? Karena ini kaitan dengan masalah doa itu kan sesuatu yang diucapkan, itu kan selalu kaitannya dengan apa yang didengar. Maka disitulah Allah menggunakan asma As-Sami'. Asma Allah kan ada berapa? 99. Hafal semuanya Bapak Ibu? Hafal 99, kita hafal 9 saja? Atau hafal 90 saja? Nah, 99. Itu upayakan dihafal dan terlatih. Dan saya anjurkan Bapak Ibu sekalian, kalau berdoa awali dengan asma Allah. Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki asma-asma yang baik, dan berdoalah kalian dengan asma. Jadi kita memang tidak salah mengatakan ya Allah, tidak salah kita mengatakan ya Rabbana, tapi Allah suka kalau kita berdoa menggunakan asma Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya. Silakan sebut asma-asma Allah. Sebut ya dari Jalal, sebut ya Tawwab, sebut ya Latif, sebut ya Razzaq, sebut ya Ghani, sebut ya Mughni. Silahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan padatkan dengan nama-nama Allah. Kalau misalnya maaf sekali, kita punya anak atau punya cucu kok kayaknya kelihatannya agak bandel banget, kita sama Allah. Ya Allah, ya Latif, ya Zat, ya Maha Lembut, lembutkan hati anakku, lembutkan hati cucu. Itu Allah suka.
Itu pakai ya latif. Kalau kita ingin minta rezeki, kita mengatakan ya Razzaq, wahai Zat yang memberikan, urzuqni rizqan halalan thayyiban. Anugerahkan kepada kami rezeki yang halal, yang barokah. Barokah. Rezeki yang thayyibah, yang baik, yang barokah. Barokah itu rezeki Allah sudah berikan rezeki kepada kita, tapi setelah itu Allah tambah lagi rezeki yang baik. Bisa juga menggunakan kata Allahumma ya Ghaniyyu ya wahai Zat yang maha kaya dan Zat yang memberikan kekayaan. Ilmu dan abadan, anugerahkan kepada kami kekayaan yang selama-lamanya. Tapi kalau ada sahabat Rasul Pak, itu kalau berdoa itu doanya unik Pak. Beliau kalau doa itu minta yang banyak. La yasluhu lil qalil wa la asluhu alayhi. Itu ada seorang sahabat Rasul namanya Sa'ad bin Ubadah. Pernah dengar sahabat itu? Siapa namanya tadi? Sa'ad bin Ubadah. Itu orang Ansor. Jadi di Ansor itu sahabat di Madinah itu ada dua namanya Sa'ad yang hebat. Satu namanya Sa'ad bin Mu'ad, satu namanya Sa'ad bin Ubadah. Kalau kehebatan Sa'ad bin Mu'ad ini, ketika dia masuk Islam, itu bisa mengislamkan semua orang satu kabilah itu Islam. Itu Sa'ad bin Mu'ad. Nah, Sa'ad bin Ubadah ini sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansor. Kalau minta sama Allah itu mintanya dikasih rezeki yang banyak. Lalu mengatakan yang sedikit itu tidak cocok untukku ya Allah, dan aku tidak cocok dengan yang sedikit. Kayak jangan-jangan habis ini pada minta begitu semua itu. Itu ada kitab namanya As-Sabit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jilid 3. Itu ada profil sahabat Rasulullah SAW namanya Sa'ad bin Ubadah. Itu doanya seperti itu. La yasluhu lil qalil wa la aslu alaihi. Ya Allah, yang sedikit itu gak cocok untukku, dan aku tidak cocok dengan yang sedikit. Makanya dikasih banyak. Tapi karena ia tahu tentang manajemen harta, akhirnya apa yang terjadi? Dia dikasih banyak dan hartanya untuk memberikan nafkah sahabat-sahabat Rasulullah SAW, termasuk sahabat yang ahlu sufa. Jadi ahlu sufa itu sahabat-sahabat Rasul ada sekitar 300 sampai 400-an. Itu yang tinggal di Masjid Nabawi, yang tempatnya agak tinggian itu di belakang maqam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu ada sekitar 300 sampai 400 sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka fokus dalam belajar agama. Itu ketuanya namanya sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah. Nah, Sa'ad bin Ubadah ini rata-rata setiap hari beliau memberikan makanan sahabat ahlu suffah dan sahabat yang lain. Itu siap memberikan donasi 80 orang. Kasih makan setiap hari 80 orang. Keren banget. Tapi orang-orang seperti ini ada juga. Saya tahu orang-orang ya, Masya Allah, diberi harta yang berlimpah, tapi hartanya itu dikonekkan dengan orang-orang yang memang butuh bantuan. Itu saya tahu. Sampai sekarang ada orang yang begitu. Masya Allah. Jadi dulu itu adalah yang menjadi ikon seperti itu adalah Sa'ad bin Ubadah. Jemaah sekalian, setelah itu dikatakan terjadi hujan yang sangat lebat sehingga banjir yang menenggelamkan Ka'bah beberapa tahun sebelum Bi'tsah. Bi'tsah itu beda dengan Ba'ats. Ba'ats itu istilah dalam ilmu tarikh. Kalau Bi'tsah itu istilah dalam ilmu sirah. Ba'ats itu hari kebangkitan. Kalau Bi'tsah hari diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa riwayat mengatakan itu terjadi pada saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam usianya itu 35 tahun. Itu terjadi banjir bandang yang sampai Ka'bah itu tenggelam. Nah, hal ini memaksa orang-orang Quraisy harus membangun Ka'bah kembali demi menjaga kehormatan dan kesucian bangunannya. Penghormatan dan pengagungan terhadap Ka'bah merupakan sisa atau peninggalan syair Ibrahim yang masih terpelihara di kalangan orang-orang Arab. Karena apa? Ka'bah ini kan menjadi tempat di mana orang Arab melakukan ritual haji, dan memang
haji ini adalah syariat man qablana. Jadi sebelum Rasulullah SAW itu menunaikan ibadah haji, maka orang Arab juga melakukan ibadah haji tapi versi syariat Nabi sebelum. Dalam konteks ini adalah yang paling utama dulu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi pada masa itu kalau orang itu haji, itu di area Ka'bah itu masih banyak sekali berhala-berhala. Sampai Rasulullah SAW diangkat jadi nabi. Itu area Ka'bah di dakwah periode Makkiyah itu berhala itu masih tetap ada. Dan sejarah mencatat nanti berhala-berhala itu baru dibersihkan dari area haram, dari area Ka'bah itu baru pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah ketika terjadi peristiwa itu dengan Fathu. Itu Khalid bin Walid diperintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala. Kalau itu terjadi sekarang ramai, itu dianggap intoleran. Ya, kita nggak mau bicara itu lah, nanti kemana-mana Pak. Sudah kita kaji aja ini. Nah, jangan sekalian rahmatullah ba'asallah. Nah, ini proyek pemugaran Ka'bah. Di saat Nabi menginjak usia 35 tahun, terjadilah peristiwa penting, yaitu dengan rencana pemugaran bangunan Ka'bah. Inisiatif pemugaran ini berasal dari kalangan Quraisy sendiri dengan cara meninggikan bangunan Ka'bah dengan menutup bagian atas. Dulu terbuka, saat itu. Tadinya Ka'bah ini tidak beratap dan dinding tidak begitu tinggi. Namun di lain pihak ada keraguan di hati mereka, bahkan terjadi ketakutan pula dengan proyek pemugaran ini, yaitu takut datangnya bencana, karena jika dipugar tentunya harus membongkar dinding yang mereka takut. Khawatir nanti kalau dinding Ka'bah yang asli itu dipugar, nanti akan terjadi bencana menimpa mereka. Sampai kemudian ada tokoh dari kalangan Quraisy. Nah, ini namanya adalah Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah ini siapa? Bapaknya Khalid bin Walid. Bapaknya Khalid bin Walid. Makanya Khalid kan nama asli sama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ibn Mughirah. Ini tokoh Quraisy. Nah, Al-Walid ibn Mughirah ini dia orang Quraisy, baninya itu Bani Makhzum. Bani orang? Bani Makhzum. Jadi suku Quraisy itu terdiri dari beberapa bani, tapi ada dua bani yang terkenal dengan kehebatannya. Satu namanya Bani Makhzum, satu namanya Bani Hashim, baninya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua bani ini itu terkenal mereka berkompetisi pada sisi kebaikan-kebaikan. Dan mereka berlomba-lomba sampai dalam beberapa yang dikatakan bagaikan dua kuda yang mereka mendahului satu dengan yang. Ini kan prestasi luar biasa, keberanian, dan ide daripada Al-Walid kemudian mudah-mudah saja. Ya kan? Memberanikan diri sebagai orang pertama yang memukulkan cangkulnya ke dinding Ka'bah sambil menyatakan kepada Tuhan bahwa niat mereka merobohkan Ka'bah ini hanya dimaksudkan untuk memugar kembali agar terlihat baik dan ini motif yang sangat berbeda. Dan alhamdulillah tidak terjadi. Cuma memang pada akhirnya Walid ini termasuk orang yang tidak diberi hidayah. Jadi nanti kalau di dalam surah Al-Mudaththir itu Allah katakan dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamdudan wa banina syuhudan wa mahattu lahu tamhida. Jadi Al-Walid ini memang sampai diutusnya Rasulullah SAW itu masih belum mau masuk Islam. Padahal Al-Walid bin Mughirah itu anaknya beberapa juga masuk Islam, termasuk Al-Walid bin Walid dan juga Khalid bin. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang memang punya nama besar. Nah, apa yang terjadi? Nah, ketika itu nanti dipugar, mau tidak mau yang terjadi pada waktu itu adalah di mana harus ada hal yang harus mereka selesaikan, yaitu terkait apa?
terkait dengan hajar aswad. Terkait dengan hajar, pemugaran itu kan hajar aswad kan juga harus dipugar juga kan. Nanti yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang harus meletakkan hajar aswad itu? Akhirnya setelah mereka bermusyawarah disepakati orang yang pertama kali masuk ke, dan Allah takdirkan yang pertama kali masuk ke haram itu tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak egois. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta tokoh-tokoh itu membawa batu itu dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan. Dan mereka menerima. Nah, kenapa menerima? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini beliau terkenal dengan sifat amanah. Orang-orang Makkah itu mereka tahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah amanah, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat. Dan saya ingin mengatakan sifat amanah Al-Amin ini adalah modal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di level apapun, di RT, di RW, lurah, tingkat kecamatan, wali kota, bupati, gubernur, presiden. Itu ada sifat dasar yang harus dimiliki, yang tidak lain adalah sifat amanah. Jadi kayaknya sudah bisa Bapak ya. Baik, saya kira ini Bapak sekalian. Saya sih pengennya sampai jam 9 ya. Jadi kayaknya Bapak sekalian kalau nanti sampai jam 9 banyak yang mengatakan amin kayaknya gitu. Kalau amin itu berarti kayaknya ceramah saya sudah kelamaan. Saya kira ini yang saya sampaikan kepada berdoaan. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.